Di kemah pasukan Kurawa, Kunti datang menemui Karna. Karna bertanya apa yang bisa dilakukan seorang panglima pasukan Kurawa untuk Ibu Kunti. Kunti berkata bahwa dia datang untuk menemui putranya dan bukan untuk menemui seorang panglima Kurawa. Vrusali tiba-tiba masuk ke area perkemahan sambil memapah Supriya yang sedang sakit. Karna membantu Supriya tidur di tempat tidur dan berkata bahwa dia tahu Supriya saat ini masih berkabung untuk putra mereka dan dapat memahami pikiran seorang ibu. Karna mengucapkan kalimat tersebut sambil menatap Kunti. Supriya berkata bahwa dia ingin melihat Karna sebelum kematian menjemputnya. Supriya berterima kasih kepada Vrusali karena dahulu telah berkorban memberikan Karna untuknya dalam amal dan mengenang Vrusali yang meminta sumpah dari Karna untuk menikahi Supriya. Supriya meminta Vrusali untuk merawat Karna sepeninggalnya. Supriya meminta maaf kepada Vrusali karena telah menjadi penghalang cinta di antara mereka. Supriya mengatakan hal tersebut sambil mempertemukan tangan Karna dan Vrusali. Supriya akhirnya meninggal dengan damai. Karna meneteskan air mata dan melakukan hak terakhir Supriya dengan Vrusali, Duryudana, dan Kunti. Di pagi hari, Karna bersiap-siap untuk berperang. Vrusali memberikan tilak di dahi Karna. Kunti menemui Karna dan berkata bahwa sebagai ibu, dirinya selalu bangga kepada Karna. Karna berkata bahwa mata ibu Kunti telah mengatakan segalanya dan dia bisa melihat ketakutan di mata Kunti. Karna akan berjanji bahwa tersisa 5 putranya akan aman dan bertahan. Hanya antara Arjuna atau Karna yang akan mati di ujung hari. Kunti mulai menangis mendengar pernyataan Karna. Duryudana memberitahu Dursasana bahwa mereka telah kehilangan 90 saudara laki-lakinya dalam perang ini dan Bima sendirilah yang telah membunuh mereka. Duryudana berkata bahwa mereka tidak bisa kehilangan salah satu saudaranya lagi sekarang. Dursasana berkata bahwa dia bangga telah mengorbankan hidupnya untuk saudara tertuanya. Duryudana meminta Dursasana untuk tidak membuatnya merasa bersalah karena terlibat dalam perang Mahabharata karena Dursasana adalah adik kesayangannya. Dursasana berkata bahwa dia tidak pernah menyesal membela kakaknya. Duryudana lalu memeluk adiknya secara emosional. Drupadi melakukan tilak kepada Pandawa dan mengirim mereka untuk berperang. Drupadi melihat Krishna masih berdiri di sana dan bertanya mengapa Krishna belum pergi. Krishna mengingatkan Drupadi akan janji dan sumpahnya yang telah dibuat sejak lama dan segera Drupadi akan mengepang ulang rambutnya. Drupadi melihat perhiasannya dan mengenang kejadian pelucutan pakaiannya di arena permainan dadu dan sejak itu bersumpah hanya akan mengepang rambutnya kembali dengan darah dari Dursasana. Perang dimulai kembali di pagi hari. Kurawa dan Pandawa berdiri berlawanan seperti biasanya. Duryudana memeluk sahabatnya Karna dan mengatakan bahwa dia bisa melihat kemenangan mereka hari ini di bawah kepemimpinan Karna. Karna berpidato di depan bala pasukan Kurawa dan mengobarkan semangat mereka. Karna berkata bahwa hari ini adalah penentuan antara dia atau Arjuna. Krishna memberitahu Arjuna bahwa tidak mudah untuk mengalahkan Karna, bahkan tanpa perisai pelindung dan senjata khususnya pun, Karna adalah seorang pejuang yang kuat. Sangkuni memberitahu Duryudana bahwa ada sedikit perasaan takut dalam hati pasukan mereka setelah kematian Drona dan Pandawa dapat menggunakan rasa takut itu untuk keuntungan mereka. Duryudana berkata bahwa dia mempercayai temannya Karna. Bima menertawakan Karna dan mengejek Duryudana bahwa dia bodoh telah menjadikan putra seorang kusir sebagai panglima perang di pasukannya. Karna membalas ejekan Bima dan berkata bahwa dia bisa melihat ketakutan di mata Bima. Jadi Bima mencoba menyembunyikannya dengan tawa palsu. Trompet tanda peperangan dimulai telah dibunyikan oleh kedua belah pihak. Kedua panglima perang menyerukan perintah maju menyerang. Duryudana meminta Karna untuk pergi mengalahkan Arjuna sementara dia sendiri yang akan menangani Bima. Karna kemudian bergerak menuju Arjuna. Yudhistira mencoba menghentikannya dan memprovokasi Karna untuk berkelahi dengannya. Duryudana mengirim Karna untuk melanjutkan misinya dan Duryudana sendiri mulai berkelahi dengan Yudhistira. Kusir Karna berkata bahwa dia tidak bisa melihat apapun di depannya dan tidak mengetahui di mana keberadaan Pangeran Arjuna.
Karna menutup matanya dan merasakan suara tali busur Arjuna di udara dan meminta kusir untuk menuju ke arah timur. Pertarungan Duryodhana dan Yudhistira terus berlanjut. Aswatthama menghadapkan tuduhan kepada Arjuna bahwa Pandawa adalah penipu bersama si licik Krishna. Aswatthama berkata bahwa Pandawa hanya mampu membunuh Kurawa dengan trik dan siasat. Aswatthama berjanji bahwa dirinya akan mengakhiri ini sekaligus. Aswatthama menembakkan panah ke Arjuna. Krishna berkata bahwa Aswatthama sedang berduka atas kematian ayahnya dan sangat marah. Jadi Arjuna harus mengampuni Aswatthama. Raja Madra tengah bertarung dengan keponakannya yaitu Sadewa. Sadewa menyesalkan pamannya yang telah terjebak dan memihak kepada Kurawa. Sadewa berkata bahwa dia telah bersumpah untuk membunuh Raja Madra sedangkan kakaknya yaitu Nakula telah bersumpah untuk membunuh Sangkuni. Di tempat lain, terlihat Nakula yang sedang bertarung sengit dengan Sangkuni. Bima terus menyerang Dursasana. Bima berkata bahwa dia telah berjanji untuk menghancurkan dada Dursasana dan memakai darahnya untuk membasuh rambut Drupadi. Sementara itu di Hastinapura, Raja Distarasta mendengar permohonan minta tolong dari Sanjaya dan bertanya siapa yang menangis. Sanjaya menjelaskan bahwa Bima telah memukuli Pangeran Dursasana dengan kejam. Aswatthama terus menyerang Arjuna dengan panahnya. Arjuna meminta Aswatthama untuk mundur. Karna datang dan memprovokasi Arjuna untuk bertarung. Arjuna berkata bahwa ketika dua prajurit sedang bertarung, prajurit ketiga harus mengikuti peraturan dan tidak dapat mengganggu mereka. Karna menyuruh Aswatthama untuk mundur dan berkata kepada Arjuna bahwa sebagai seorang panglima, ketika prajurit timnya menjadi lemah, Karna dapat mengirimnya untuk mundur dan mengambil alih. Karna terus memprovokasi Arjuna untuk pertarungan yang belum selesai. Krishna meminta Arjuna untuk memenuhi keinginan Karna. Dursasana yang terluka, merangkak menjauhi Bima yang akan segera membunuhnya. Bima berkata bahwa dia harus menyelesaikan sumpahnya untuk membunuh sisa dari 98 saudara Kurawa sebelum tiba saatnya menghabisi Dursasana. Pertempuran terus berlanjut. Yudhistira memberitahu Duryodhana bahwa Drupadi akan mengepang rambutnya hari ini, artinya Bima akan membunuh Dursasana hari ini dan memakai darah Dursasana untuk membilas rambut Drupadi. Bima terus menyiksa Dursasana. Bima menjepit Dursasana dan berkata bahwa Dursasana akan merasakan hal seperti yang Drupadi rasakan sebelum kematiannya. Dursasana berlari mencari bantuan dan dengan nyaring memanggil nama Karna. Karna yang sibuk bertarung dengan Arjuna mendengar teriakan dari Dursasana. Arjuna meminta Karna untuk tidak kabur dan menyelesaikan pertarungan mereka. Karna teringat pernyataan Raja Ular bahwa dirinya akan membantu Karna dalam pertarungan dan masuk menjadi senjata Karna. Karna memanggil Raja Ular untuk menjelma dalam busurnya dan menembakkan panah ke arah Arjuna. Krishna memperingati Arjuna bahwa senjata astra Karna kali ini sangatlah berbahaya. Tepat ketika anak panah tersebut hampir mengenai Arjuna, Krishna menindih kereta agar rodanya terperosok masuk ke tanah. Arjuna berhasil selamat dari serangan Karna. Karna berkata bahwa Arjuna lagi-lagi selamat karena bantuan Krishna. Krishna meminta Arjuna untuk mendorong roda kereta dan mengeluarkannya dari lubang. Kusir Karna menyarankan Karna untuk segera menyerang Arjuna yang sedang tidak bersenjata karena mendorong roda kereta. Karna berkata bahwa pemikiran tersebut tidak ada dalam benaknya untuk menyerang seorang ksatria yang sedang tidak bersenjata. Karna meminta Kusir untuk mengarahkan kereta ke arah Dursasana. Dursasana terus berlari terpincang-pincang meminta bantuan dan meminta paman Sangkuni untuk menyelamatkannya. Sangkuni ketakutan melihat Bima yang datang ke arahnya dan meminta Dursasana untuk lari dari sana. Sangkuni meminta Bima untuk menjauh.
Bima meminta Sangkuni untuk lari jika Sangkuni ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Tepat ketika Bima hendak menyerang Sangkuni, panah Karna menghentikan upaya Bima. Sangkuni berlari dari sana. Karna datang untuk menyelamatkan Sangkuni beserta Dursasana dan memperingatkan Bima untuk mundur, kalau tidak maka Bima akan menyesal. Bima melempar gadanya ke arah kereta Karna dan menghancurkannya. Karna mengerahkan Astra Sakti untuk menghabisi Bima, namun teringat bahwa dirinya telah bersumpah kepada Ibu Kunti bahwa dia hanya akan membunuh Arjuna saja. Karna menembakkan badai anak panah yang mengelilingi Bima. Karna melihat kusirnya di bawah kereta dan mendorong kereta darinya dan mengatakan bahwa dia akan membawanya ke tempat pengobatan. Kusir berkata bahwa Karna adalah panglima perang sekarang dan harus menyelamatkan Pangeran Duryudana dan yang lainnya dan bukan kusir kecil. Kusir Karna akhirnya mati. Karna marah melihat kusirnya yang tidak bersalah mati dan mengikat Bima yang dengan angkuh terus tertawa dengan panah khusus. Karna mengatakan janjinya kepada seseorang telah menghentikannya untuk membunuh Bima, kalau tidak maka Bima akan mati hari ini. Karna berkata jika Bima mencoba membebaskan dirinya sendiri, Bima akan lebih tercekik dan menderita. Karna meninggalkan Bima dan menuju ke arah Duryudana. Dursasana datang dan memprovokasi Bima bahwa Bima kini telah terikat dan tidak bisa lepas dari tali astra buatan Karna. Dursasana terus memancing kemarahan Bima dengan bercerita mengenai ketidakmampuan Bima untuk membalaskan sumpah Drupadi padanya. Duryudana dan Yudhistira terus bertarung pedang dengan sengit. Duryudana hampir mengalahkan Yudhistira dan berkata bahwa kini para Pandawa akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan saudara. Tepat ketika pedang Duryudana akan mengenai Yudhistira, Arjuna datang dan membekukan Duryudana dengan panah esnya. Arjuna mengurung Duryudana dengan panah khusus dan Duryudana berteriak meminta tolong. Karna datang membantunya. Arjuna mengingatkan Karna bahwa panah yang sama Arjuna telah gunakan untuk membekukan Duryudana sama seperti panah yang digunakannya saat kompetisi para pangeran bangsa Kuru. Karna memperingatkan Arjuna bahwa dia datang untuk menyelamatkan temannya dan Arjuna sebaiknya menyelamatkan saudaranya terlebih dahulu yaitu Bima. Terdengar teriakan Dursasana yang meminta pertolongan. Karna menyadari bahwa kali ini Krishna menipunya lagi dengan membuat ilusi suara itu di telinganya. Krishna menjelaskan bahwa jika Karna berpikir bahwa dia bisa mengikat Bima dengan panahnya, maka pemikiran Karna adalah salah. Bima merupakan putra Dewa Bayu dan akan melewati sesuatu seperti udara. Bima berhasil memecahkan penghalang yang dibuat oleh Karna dan berteriak kepada Dursasana bahwa dia akan membunuhnya. Bima melempar gadanya ke arah Dursasana dan menjatuhkannya sambil mengingat bagaimana Dursasana menyiksa Drupadi saat peristiwa permainan dadu. Bima menyeret Dursasana dan mematahkan kedua kaki beserta kedua tangannya, menarik rambutnya seperti yang dilakukan Dursasana kepada Drupadi. Bima berkata bahwa hari ini, sumpahnya akan terwujud dengan darah Dursasana. Bima terus memukuli dada Dursasana dengan gadanya. Drupadi berada di base camp pasukan Pandawa. Putranya datang dan memberitahunya bahwa Bima memanggilnya ke medan perang untuk menuntaskan sumpahnya. Drupada mengingat semua sumpah Bima untuknya. Drupadi berjalan menuju medan perang. Arjuna mengatakan bahwa Duryudana dan saudaranya yaitu Dursasana telah menghina seluruh kewanitaan dengan menghina Drupadi. Arjuna membebaskan Duryudana dan berkata bahwa dia akan membiarkan Duryudana menyaksikan kematian saudara kesayangannya. Duryudana dan Karna segera mengendarai keretanya ke arah Dursasana. Bima mencabut tangan kiri Dursasana dan melemparkannya ke udara sambil mengingat bagaimana dahulu Dursasana menarik rambut Drupadi dan menyeretnya. Bima kemudian mematahkan tangan kanan Dursasana sambil mengingat bahwa Dursasana dahulu menyentuh Drupadi dan menarik gaun Drupadi dan mempermalukannya. Para Pandawa tiba di dekat Bima. Duryudana yang juga tiba terlihat tidak berdaya. Bima terus berteriak bahwa Dursasana telah menjadikannya monster dari putra Pandu. Bima kemudian memukuli dada Dursasana berulang kali. Dursasana memohon bantuan Duryudana lagi. Bima mematahkan serta merobek dada Dursasana dan memenuhi tangannya dengan darah. Bima meminum darah tersebut sebagai syarat bahwa sumpahnya telah terpenuhi.
Bima menangisi perbuatannya yang telah membuat dirinya selayaknya iblis karena membunuh saudaranya dengan kejam. Drupadi memasuki medan perang. Bima pergi dan menuangkan darah Dursasana untuk membilas rambut Drupadi. Drupadi memulai penyataannya bahwa Dursasana dan Duryudana bahkan tidak berpikir dua kali sebelum menghinanya. Mereka yang menghina wanita sama seperti sedang menghina umat manusia. Duryudana merangkak sampai ke mayat Dursasana dan menangis keras. Duryudana mengenang pernyataan adiknya Dursasana yang berkata kepadanya bahwa Dursasana menghormatinya lebih dari orang tua mereka. Krishna turun dari kereta dan berjalan ke arah Duryudana. Krishna memberikan nasihat moral bahwa andaikan Duryudana berharap untuk semua kenikmatan tiga dunia melalui saudaranya, Duryudana pasti akan memenangkannya. Namun Duryudana telah mengisi kekejaman dalam pikiran saudara-saudaranya demi untuk memanjakan pikirannya dan keinginannya. Duryudana telah menggunakan dan memperalat saudaranya untuk tujuan perbuatan buruk. Krishna melanjutkan nasihatnya bahwa wanita semenjak hidup sudah mandi air mata dan Duryudana telah memaksa Drupadi untuk mandi darah kerabatnya sendiri. Duryudana, karena Raja Madra dan Sangkuni menghadiri pemakaman Dursasana. Karena berusaha menghibur Duryudana, Duryudana menangis dan hendak membakar tubuh Dursasana ketika Raja Destrarasta dan Ratu Gandhari tiba di tempat tersebut sambil menangis. Raja Destrarasta bertanya kepada Duryudana mengapa dia tidak mau melindungi adiknya. Destrarasta berkata bahwa Dursasana adalah tanggung jawab Duryudana. Gandhari berkata bahwa dia telah kehilangan 99 putra dan ingin setidaknya kelak ada yang hidup untuk melakukan hak terakhir untuk dirinya. Raja Destrarasta memegang tangan Duryudana dan memerintahkannya untuk menghentikan perang ini dan kembali ke Hastinapura. Duryudana berkata tidak. Duryudana menyatakan bahwa dirinya tidak akan kembali sampai dia berhasil membunuh Pandawa yang telah membunuh saudara-saudaranya. Krishna melihat Yudhishthira yang sedang melamun dalam pemikiran yang mendalam dan bertanya apa yang Yudhishthira pikirkan. Yudhishthira menyambut Krishna. Krishna bertanya kembali apa yang Yudhishthira pikirkan. Yudhishthira bertanya kepada Krishna apakah dia telah melakukan hal yang benar dengan mengobarkan perang ini. Dia bertarung dengan orang-orang dan kerabat tersayangnya sendiri. Krishna menjelaskan bahwa ini sudah ditakdirkan dan melanjutkan petuah moralnya. Krishna bertanya apakah Yudhishthira juga berpikir mengapa Arjuna tidak bisa membunuh Karna dan menunda begitu banyak kesempatan. Krishna berkata bahwa Yudhishthira harus tahu bahwa hanya Arjuna yang bisa membunuh Karna dan hal itu akan segera terjadi.